Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Masih di channel Malik Budak Desa. Kali ini saya akan membahas tentang masih seputar Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Wabil khusus sahabat desa ini di pasal 5 ayat 4. Nah, baru-baru ini sahabat desa, Perpres ini ditegaskan kembali oleh Menteri Desa PDTT Gus Halim Iskandar melalui program Merdeka Belajar Kampus di Universitas Andalas pada Sabtu 11 Desember, yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat, sahabat desa. Nanti di akhir video kita akan saksikan pernyataan Gus Halim kaitan dengan Perpres 104 tahun 2021 ini, yang mana memang setelah pernyataan Gus Halim di Universitas Andalas ini, tidak lama kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 ini Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan mengeluarkan surat penting tentang tanggapan atas pertanyaan penggunaan dana desa untuk BLT Desa tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Nah, surat ini memang penegasan kembali sahabat desa, yang mana memang surat ini masih tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan nomor 2 tahun 2020 untuk memberi ada arahan pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar-besarnya bagi penanganan dampak pandemi, yang memang sahabat desa semua mau tidak mau di kondisi hari ini mungkin masih dirasakan pandemi ini. Sahabat desa, memang di dalam isi surat ini kaitan dengan BLT, penggunaan BLT desa menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa. Ini BLT desa menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini pengaturan penggunaan 40% dana desa untuk BLT desa sepenuhnya bertujuan untuk membantu warga miskin desa. Yang terakhir, BLT desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa. Artinya memang BLT dana desa ini mungkin masih tetap dilanjut di 2022. Perpres 104 tahun 2021 ini memang dirasakan sebagian masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai desa ini mungkin sangat bermanfaat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok sahabat desa. Nah, kebijakan APBN diatur secara khusus dan bersifat darurat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk memberi arahan secara khusus bagi penanganan dampak pandemik. Dan Perpres ini mungkin turunan dari undang-undang tersebut. Jadi sahabat desa, untuk lebih jelasnya mungkin kita dengarkan saja penegasan kembali yang disampaikan oleh Menteri Desa PDTT Gus Halim Iskandar di kampus Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini mungkin para wali nagari juga mulai banyak bertanya. Itu kok ada Perpres 104 2021. Nah, ya kan? Itu jangan dianggap sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang sangat wajar, dan kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden karena kebijakan yang dipayungi oleh Undang-Undang 2 2020 tentang COVID, kondisi darurat itu baru diimplementasikan di 2022 untuk dana desa. Sementara yang lain itu sudah diatur sejak ada COVID.
Kalau kemudian 2023 nanti COVID sudah habis, pasti kembali ke undang-undang lama, karena berlakunya undang-undang ini sampai pada 2023. Jadi nggak usah gelisah. Dan kita tetap bersyukur. Coba kalau diterapkan oleh Pak Presiden sejak dulu. Sementara di Kementerian Desa sejak dulu, tahun 2020 refocusing 2 kali. Tahun 2021 refocusing 4 kali. Jadi sampai bingung gitu para eselon 1 itu. Habis refocusing melakukan pemilahan mana yang bisa direfocusing, belum berjalan refocusing lagi sampai 4 kali. Hari ini anggaran Kementerian Desa juga sudah harus disiapkan minimal 5% dari total anggaran yang ada di kementerian semua, termasuk Kementerian Desa, untuk antisipasi berbagai kemungkinan. Dan yang paling menggembirakan kita semua, utamanya para wali nagari dengan Perpres 104 adalah nominasi atau besaran 40% dari dana desa untuk BLT. Itu artinya kita betul-betul diajak oleh Pak Presiden fokus penyelesaian kemiskinan di desa yang nyata-nyata hari ini mengalami peningkatan karena COVID-19. Itu artinya bukan hanya nanti masuk surga, secepatnya masuk surga, karena yang diberikan adalah warga masyarakat miskin. Nah, jadi tenang aja, nggak usah gelisah dengan sementara yang 60% tetap pemberdayaan dan pembangunan, 20% misalnya ketahanan pangan dan nabati dan hewani. Ya itu kan sudah lama, malah enak sekarang. Berarti kita bicara bagaimana misalnya bagi desa-desa nagari yang sudah produksi padinya bagus tapi tidak punya gudang, bangun aja gudang, itu sama dengan pemanfaatan 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah apapun. 8% sudah pernah kita lakukan kemarin di 2020. 21 ini ada floating 8%. Yang 32% manfaatkan semaksimal mungkin untuk infrastruktur sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada masalah apapun dengan Perpres 104. Justru kita bersyukur baru diambil kebijakan oleh Pak Presiden di tahun 2022 setelah sekian lama kita terkendala masalah COVID. Jadi nyantai saja para wali nagari, kita lagi diajak untuk lebih mencintai kepada warga masyarakat desa, utamanya warga miskin yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sudah selalu sampaikan, bahwa dana desa itu bertumbuh pada 2 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, semua aktivitas yang terkait dengan dana desa ujungnya adalah peningkatan ekonomi dan pertumbuhan SDM.